warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriah, mahasiswa Universitas Kuningan, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Arif Hidayat, Magister Pendidikan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang evaluasi dan konversi teks eksposisi. Materi ini terdapat pada kelas 10 SMA. Video kali ini, mahasiswa diminta untuk mempraktekkan kegiatan mengajar antara lain kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tahu kehadiran Ayesa, Cinta, Audifa, Devina, Kaila, Rahman, Syahrul, Sipa, Virgian, Zahra. Baiklah, semua ada semua ya. Ibu minta kepada kalian untuk menyimak secara sungguh-sungguh dan konsentrasi serta ciptakan suasana dalam ruangan ini dengan tertib. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengevaluasi sebuah teks eksposisi dari aspek struktur isi yang terdapat di dalamnya dan aspek kaidah bahasanya. Sehingga ketika kalian membaca sebuah teks, maka kalian akan memahami isi dari teks eksposisi tersebut. Bahkan, dimungkinkan teks eksposisi ini dapat diubah ke dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk puisi. Sebelum kalian mengevaluasi teks eksposisi, maka kalian harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi, juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur teks eksposisi. Apakah ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Coba angkat tangan dan jelaskan. Apakah ada yang tahu struktur eksposisi? Coba yang lainnya acungkan tangan dan jelaskan. Terima kasih atas keberanian untuk menjelaskannya. Baiklah, agar kalian secara keseluruhan dapat memiliki pemahaman yang sama apa yang dimaksud dengan teks eksposisi dan strukturnya, maka pada kali ini Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci dan simaklah dengan baik. Teks eksposisi adalah suatu teks untuk mengusulkan pendapat pribadi mengenai suatu hal yang di dalamnya terdapat argumen untuk menegaskan atau memperkuat pendapat tersebut. Setelah itu, kalian juga harus mengetahui struktur teks eksposisi. Adapun struktur eksposisi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tesis, kedua argumentasi, dan ketiga penegasan ulang. Adapun yang dimaksud tadi apa? Tesis ya. Tesis itu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori
yang nantinya akan diperoleh oleh argumen. Dalam teks eksposisi, bagian ini merupakan bagian penting yang muncul di awal teks. Walau ada kemungkinan dapat diletakkan kembali pada bagian akhir teks atau penegasan ulang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis, walaupun dalam pengertian yang umum. Argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil temuan penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya. Sedangkan penegasan ulang atau juga bisa disebut simpulan adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis yang telah dikemukakan di awal teks dan dibuktikan atau diperkuat oleh unsur argumen pada poin yang kedua. Nah, tadi itu kan strukturnya. Nah, sekarang kita akan membahas ciri kebahasan teks eksposisi. Adapun teks eksposisi dilihat dari ciri kebahasannya, yang pertama itu penggunaan pronomina. Pronomina ini biasanya digunakan dalam menyatakan pendapat, atau pronomina juga sering digunakan seperti saya, kita, kami, dan kami. Terlebih kata pronomina saya banyak digunakan ketika menyatakan pendapat pribadi. Sedangkan yang kedua yaitu dapat menggunakan konjungsi. Konjungsi yang banyak digunakan adalah pada kenyataannya, kemudian, dan lebih lanjut. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta supaya fakta-fakta yang disajikan runtut, maksudnya berkaitan. Adapun yang ketiga, argumentasinya satu sisi. Argumen satu sisi yaitu yang mendukung atau sisi yang menolak. Itu tadi yang tiga. Selanjutnya, kata kerja atau verba khusus. Verba khusus dapat diketahui dengan mengamati bentuk morfologis, perilaku sintaksis, dan perilaku semantisnya secara menyeluruh dalam kalimat. Ya, yang membedakan verba dengan kelas lain adalah sebagai berikut. Dalam kalimat, verba berfungsi sebagai predikat atau predikat inti. Yang kedua, verba mengandung makna dasar perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat. Ketiga, verba khususnya untuk yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi ter yang berarti penting. Nah, itu tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai teks eksposisi, tadi struktur eksposisi. Nah, yang selanjutnya itu yaitu bagaimana kalian bisa mengevaluasi teks eksposisi. Ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan dalam
mengevaluasi struktur isi dan kebahasan dalam teks eksposisi yang terdapat pada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang dalam struktur teks eksposisi. Yang kedua itu, tanda baca juga kalian harus memperhatikannya. Bagaimana penggunaan tanda titik, koma, tanda selanjutnya yaitu kata baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau dengan tata bahasanya. Yang kelima, keterpaduan paragraf, yaitu adanya tautan atau keterkaitan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang keenam yaitu keefektifan kalimat. Apakah kalimat yang digunakan sudah efektif atau belum? Sudah jelas? Baiklah, tadi sudah beberapa poin sudah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kalian tahu mengkonversi teks eksposisi. Konversi kalau dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perubahan dari satu bentuk atau rupa dan sebagainya ke bentuk rupa dan atau sebagainya yang lain. Kegiatan konversi teks merupakan merubah tulisan ke dalam jenis teks yang lain. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks. Misalnya, mengubah teks laporan menjadi puisi, pantun, teks prosedur, teks prosedur kompleks, atau diagram. Adapun kalian juga harus memperhatikan langkah-langkah mengkonversi teks eksposisi menjadi puisi. Itu juga ada beberapa. Yang pertama yang kalian harus ketahui yaitu bacalah teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, tentukan struktur teks eksposisi. Sedangkan yang ketiga, merumuskan tema umum dari teks. Selanjutnya, menentukan makna yang terkandung dalam teks eksposisi. Yang kelima, gunakan bahasa sendiri dengan tetap melibatkan kalimat dalam teks eksposisi. Selanjutnya, yang keenam, gunakan panca indera kita untuk menghidupkan imajinasi mengenai tema atau ide yang telah dirumuskan. Selanjutnya yang ketujuh, tuliskan hal-hal yang kita pikirkan, rasakan, baik itu kegelisahan, kekecewaan,